ini saya share screen. Iya, silakan. Sudah keluar ya? Sudah nampak. Baik Ustaz, kita lanjutkan materi yang 2 hari yang lalu, yang dimana 2 hari lalu masih pengantar. Kalau ini sebenarnya adalah lebih ke arah praktisnya sebenarnya. Nah, jadi ini konsep yang kemarin ada 3 itu. Yang pertama itu adalah aquaponik. Aquaponik ini merupakan gabungan dari aquaculture and hydroponics, yaitu budidaya aquaculture itu budidaya ikan atau budidaya perairan, sedangkan hydroponics itu adalah budidaya tanaman sayuran, yaitu tanpa menggunakan tanah. Aquaculture budidaya ikan, hidroponik budidaya tanaman sayuran tanpa menggunakan tanah. Dengan menggunakan media air. Ini aquaponik. Jadi sebenarnya aquaponik ini itu adalah sistem pertanian berkelanjutan, sustainable, berkelanjutan. Artinya itu memiliki nilai ramah lingkungan yang tinggi aquaponik ini, karena memang konsepnya itu memanfaatkan kotoran ikan itu kemudian dijadikan sebagai pupuk tanaman. Dalam konsep aquaponik ini itu saling menguntungkan. Jadi terjadi simbiosis mutualisme antara ikan dan sayuran, di mana kotoran ikan terus kemudian itu akan menjadi pupuk bagi tanaman, dan air yang membawa kotoran ikan itu yang kembali lagi ke kolam ikan itu akan menjadi lebih bagus kualitasnya, baik itu sisi oksigennya, terus kemudian sisi pH-nya, terus kemudian faktor yang lainnya, faktor parameter kualitas air yang lainnya itu lebih bagus setelah melewati media atau tempat sayuran. Ini simbiosis mutualismenya. Nah, ini beberapa keunggulan aquaponik. Kemarin sudah ini. Jadi ada hemat air, hemat lahan, bisa menghasilkan tanaman sayur organik, kemudian menghasilkan 2 produk sekaligus, dan kualitas air lebih terjaga. Ada beberapa macam jenis aquaponik sebenarnya yang bisa kemudian dilakukan, baik terutama untuk skala rumah tangga dengan menggunakan pipa-pipa seperti ini, atau menggunakan bak, atau kemudian yang paling nanti mudah dengan menggunakan bak ember itu juga bisa. Kalau ini menggunakan kolam terpal dan atasnya adalah sayuran. Begitu juga yang ini, kolam terpal terus kemudian atasnya sayuran. Ini yang paling istilahnya paling mudah sebenarnya, hanya menggunakan bak ember dan kemudian atasnya adalah sayuran. Nah, di mana ini ikan dan bak ember kapasitas 70-80 liter air bisa diisi 100 ekor ikan lele. Kalau nila sekitar 10-15 ekor. Terus kemudian atasnya itu bisa sayuran bermacam-macam, bisa selada, sawi, kangkung, dan sebagainya. Nah, ini cara pembuatan aquaponik. Jadi kalau kemudian kita menebarkan benih ikan lele, itu lebih baik ukurannya lebih dari 5 cm. Jadi ada benih ikan lele yang kecil sekali, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Tapi lebih baik ini menggunakan ukuran yang lebih besar, 5-9 cm. Kemudian jumlah pada tebar bisa sampai 100 ekor. Ini untuk bak ember tadi itu. Kemudian diusahakan ukurannya seragam, karena lele ini memiliki tingkat kanibalisme yang tinggi. Dia suka makan temennya. Ketika kemudian ukurannya tidak sama, itu cenderung untuk saling memakan. Baik yang besar itu memakan yang kecil, maupun yang kecil bisa juga memakan yang besar ketika yang besar itu dalam kondisi kurang sehat. Terus kemudian untuk meminimalisir
adanya tingkat kanibalisme itu makanya ukurannya ketika menebar benih itu diusahakan seragam. Kalau ukuran 5 semua, 6 semua. Ya, jangan spare-nya terlalu besar. Misalnya ada yang 5 cm, ada yang 7 cm, ada 9 cm. Dari awal sudah tidak sama ukurannya, maka ketika panen kemungkinan juga benar besar tidak sama juga ukurannya. Kemudian dicari yang gerakannya lincah dan tidak berdiri menggantung. Ini untuk persyaratan benih yang akan kita tebar. Nah, terus kemudian, nah ini persiapan medianya. Ini beberapa persiapan medianya. Mengisi air 70 liter, bisa air sumur maupun PDAM. Kalau PDAM-nya itu tergantung dari daerah, karena ada beberapa daerah yang PDAM misalnya tingkat kaporitnya terlalu tinggi sehingga ini bisa membahayakan ikan. Tapi kalau PDAM-nya bagus kualitasnya, tidak bau kaporit yang tinggi seperti di Malang, yaitu cukup bagus, bahkan ada yang bisa langsung diminum. Kalau PDAM kurang bagus, maka lebih bagus menggunakan air sumur atau air bor ya dari tanah itu. Terus kemudian memberikan perlakuan. Jadi sebelum benih ditebar itu airnya kita kondisikan terlebih dahulu. Dikasih garam gerasa, bukan garam dapur ya. Garam gerasa itu garamnya agak besar. Terus kemudian ada probiotik. Probiotik ini adalah sebenarnya bakteri, tapi bakteri positif seperti kalau saya sebut ya, contoh mereknya adalah Yakult, itu adalah probiotik yang kemudian bisa kita minum dan itu bagus untuk kemudian membantu proses pencernaan. Ya, apa yang kita makan itu bagus kalau kemudian dicerna oleh bakteri positif ini. Jenisnya bakteri seperti Lactobacillus atau Bacillus. Terus kemudian kita tambahkan juga itu adalah molase atau tetes tebu. Nah, kenapa kok dikasih garam? Ini menarik. Garam dapur itu ketika kita mau membudidayakan ikan air tawar ya, kenapa kok dikasih garam? Garam ini adalah tujuannya itu untuk mencegah penyakit terutama jamur pada ikan. Nah, sebenarnya ini cukup menarik. Allah itu sudah memberikan obat sebenarnya secara natural ya. Ketika ada ikan air tawar yang sakit, terutama kena jamur, maka rendamlah ke air asin atau air laut. Begitu juga sebaliknya, ketika ikan laut yang kemudian sakit, terutama terkena jamur, itu rendam di air tawar, kebalikannya. Itu jamurnya bisa rontok. Jadi ada obat yang mujarab sudah. Ya. Dengan kebalikannya saja, kalau ikan air tawar direndam ke air laut, sedangkan kalau ikan air laut direndam ke air tawar. Tujuannya itu untuk memberikan garam sehingga untuk mencegah penyakit terutama jamur tadi. Nah, kemudian probiotik itu nanti tujuannya adalah untuk membantu penguraian terutama NH4 ya, atau kotoran ikan supaya kemudian tidak menjadi zat yang berbahaya bagi ikan itu sendiri. Nah, diuraikan oleh probiotik itu atau ada bakteri positif di situ. Itu nanti yang berperan itu bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas. Kemudian yang ketiga, setelah kita beri perlakuan tadi ada garam, ada kemudian probiotik, ada tetes tebu atau molase, kita diamkan selama 7 hari. 7 hari supaya airnya jadi, baru kemudian setelah 7 hari kita masukkan benih ikan tersebut ke dalam bak atau kolam. Nah, terus kemudian setelah ditebar, maka puasakan selama 1 hari ikan itu. Jangan langsung dikasih makan. Kenapa demikian? Karena ketika ikannya baru ditebar itu, maka dia butuh beradaptasi. Setidaknya beradaptasi terhadap 2 hal. Satu, terhadap lingkungan hidupnya. Yang kedua adalah beradaptasi terhadap makanannya. Nah, kenapa dipuasakan? Ya supaya dia memakan pakan alami, karena ya setelah kita biarkan selama 7 hari itu biasanya akan muncul pakan alami. Ya, plankton itu di kolam tersebut. Nah, sehingga ikan benih yang kita tebar itu biar memakan pakan alami yang ada di sana. Nah, terus kemudian setelah dipuasakan 1 hari, selanjutnya kemudian memberikan pakan ya, pagi dan sore. Nah, ini cepat saja.
Terus ini manajemen pemberian pakannya. Nanti kita lihat videonya. Mungkin Mas Alif bisa memutar videonya. Videonya bisa diputar. Ya, videonya bisa diputar, Mas Alif. Video, Ustaz. Ya. Tadi sudah, ya. Tadi saya share ke Mas Alif ya videonya. Oke. Ya, ini adalah mini aquaponik dengan menggunakan ember, dan tanamannya bisa bermacam-macam. Bisa ikan dengan sawi, kemudian ikan dengan selada merah, selada hijau, terus kemudian kangkung. Oke, lanjut. Video yang kedua, tidak apa-apa. Kita sekarang berada di area Fish Edupark untuk aquaponik, budidaya ikan dan sayuran ikan. Ikan ini sayurannya adalah teladan. Ayo ke sini di era new normal ini, tempat yang cukup menarik. Nah, ini untuk dikunjungi sambil kolam diameter 1 meter ikan. Bisa diisi dengan 1000 ekor ikan lele. Diameter 1 meter. Ini bisa diisi dengan 1000 ekor ikan lele. Dengan panen bisa sampai 500 sampai 700 ekor ikan lele dari 1000 itu. Ya, sekitar 70% kan. Karena 20 sampai 30% itu biasanya dia kanibal, dimakan sama temennya. Kalau ini diameter 2 meter, diameter 2 meter ini itu bisa diisi sampai 3000 ekor. Jadi padat sekali. Pakan itu memiliki peranan yang penting, baik untuk kualitas maupun kuantitasnya. Jadi kalau kelebihan itu nanti bisa membahayakan bagi ikan tersebut, terutama mencemari air. Makanya pakannya itu pelan-pelan. Dan itu bisa kemudian ketika kita memberi pakan, kalau kita tidak mengukur, sebenarnya memberikan pakan ikan itu 5% dari berat tubuh ikan tersebut yang ada di kolam. Tapi kalau kita tidak mengukurnya, maka kita bisa mengira-ngira, ya, menggunakan insting. Ketika kita memberi pakan, selama respon ikan itu cepat untuk menangkap pakan ikan tersebut, maka tetap kita kasih. Tapi ketika pakan pelet itu, pakan pelet pabrikan yang bundar-bundar itu ya berat itu, ketika kemudian kita sudah kita masukkan dan ikannya sudah responnya sudah lambat, maka cukupkan itu. Responnya bisa di stop pakannya. Betul. Ya. Selama masih agresif kasih terus. Kasih terus. Karena memang kelebihan makan itu nggak bagus, Ustaz. Iya. Manusia juga gitu. Bagus juga itu. Mungkin dikasih resesi ekonomi karena manusia udah kelebihan ini. Ya. Makan kelebihan apanya? Makan. Iya. Baik, itu ya secara keseluruhan ya Mas Riza ya. Ya, ini yang aquaponiknya. Untuk tanamannya nanti setelah ini, Ustaz. Silakan. Kita langsung saja dulu. Bentar dulu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita beternak makhluk hidup. Nah, ini saya mau bicara dulu. Tidak sama dong dengan kita memperlakukan benda mati. Nah, menurut pengalaman nih Mas Riza nih,
Jadi misalnya kalau saya bisnis kargo atau kurir, ya yang saya tempatkan di tempat saya kan benda-benda semua. Ya. Nah, yang kedua rasa. Ya karena saya berinteraksi dengan benda mati, ya perilaku saya juga kayak benda mati gitu. Artinya tanpa rasa lah sama benda mati ini. Nah, mungkin di antara kiat-kiat lain yang perlu juga dibagi adalah apa sih sikap mental seorang peternak itu dan bagaimana seharusnya rasa atau apa namanya nih ya, bukan peri kemanusiaan lah ya, peri kehewanan atau peri kesayuran gitu. Ada nggak semacam pendekatan khusus gitu kira-kira? Ya, betul Ustaz, betul sekali. Jadi memelihara makhluk hidup itu memang berbeda ketika kemudian kita memelihara barang mati, itu yang pasti. Dan paling utama itu adalah sering-seringlah kita mendoakan. Oh, nomor satu nih ya, sering didoakan, semoga jodohnya cepat gitu. Karena apa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi kurang 1 minggu panen, ternyata 3 hari sebelum panen kena kemudian penyakit. Oh iya. Atau Ada penyakit ya, didoakan semoga dilindungi dari penyakit. Dari penyakit, kemudian supaya sehat ya sampai panen. Ya. Oh. Yang sering contoh Jadi misalnya, mesti banyak zikirnya juga tuh waktu Banyak kasih zikir. makan ya Syafi gitu ya Ustaz Deden ya. Iya, karena ternyata ada sisi yang tidak dijangkau oleh sains. Nah, apa itu? Yaitu sisi yang tadi itu seperti ada penyakit yang tidak diketahui, Iya. yang tidak terdeteksi saking kecilnya, maka itu jangkauannya doa. Dengan doa ya. Kalau doain lele apa Ustaz Deden biasanya? Saya Ustaz, karena mati semua. Mungkin lupa ngedoain kali. Itu mungkin bukan masalah doa juga, tapi memang sainsnya belum nyampe. Belum nyampe. Jadi tetap harus pakai sains juga. Tapi ada loh, doanya udah kenceng, sainsnya sudah kenceng, tapi Allah takar kasihnya nggak kenceng. Ya. Kenapa? Walau basatallahu rizqahu, Li'ibadihi lau la basatallahu baghaw rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. labaghaw fil ard. Jadi Allah tahu kalau Allah tiba-tiba berikan untung yang besar, Iya. maka dengan keuntungan ini dia akan menjadi berbuat melewati batas. Iya. Manusia ini cenderung kurang ajar Iya. kalau dikasih nikmat yang lebih, apalagi mudah gitu. Iya. Labaghaw fil ard. Labaghaw fil ard. Manusia kan melampaui batas. Akan melampaui batas. Ini tampaknya soal rezeki banyak itu soal kapasitas, Tad. Iya. Jadi kalau ingin banyak rezeki, ya besarkan dulu kapasitasnya, tinggal nanti Allah kalau ngasih rezeki itu bisa nampung. Apa tuh maksudnya kapasitas? Kelayakan di mata Kepantasan Allah, ya? iya, kelayakan di mata Allah. Yang disebut punya kapasitas itu ketika Allah berikan rezeki yang banyak, maka tidak akan menjadi melewati batas. Itu ada hadis Nabi SAW yang menggambarkannya bahwa ada seseorang yang harus Allah kayakan. Sebab jika orang ini miskin, maka Allah dengan ilmu gaibnya mengetahui dia bakal rusak agamanya Dengan kemiskinan itu. dengan kemiskinannya. Dan ada orang harus miskin. Sebab kalau dikasih kaya bakal rusak agamanya. Nah, jadi kapasitas itu ya harus dibesarkan mental orang kayanya. Iya, mentalnya. Iya. Mental jadi orang kaya itu kayak gimana? Nggak sombong, suka silaturahim, suka bersedekah, Iya. berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3, ghaniyun karim, Ghaniyun karim, ghaniyun hamid, hamid, ghaniyun halim. halim. Jadi ada 3, berarti Mental orang kaya ada 3. mental orang kaya. Karim, murah hati. Ya, dermawan. Dermawan. Yang kedua hamid, terpuji. Terpuji, jadi bukan malah hina dengan kekayaannya. Iya, tidak sombong juga. Karena suka silaturahim. Silaturahim dan Suka lain-lain. sedekah ya. Sedekah. Kemudian halim, santun, penyabar. Dan Gak sering senyum. mentang-mentang punya duit jadi arogan dan lain sebagainya. Iya.
Jadi kalau nanti lagi bagi makan ikan lele harus dermawan dan senyum. Iya. Jadi sedekah senyum ke lele juga. Baik Ustaz, tadi saya teruskan sedikit, selain doa memang keilmuan tentang budidaya juga perlu dipelajari meskipun itu otodidak. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita memiliki semacam empati terhadap apa yang kita pelihara. Oh, Contoh, empati. Iya betul. Contoh misalnya ketika kita kasih makan, kadang-kala kita ngasih makan ikan itu dilempar aja gitu, sudah kita tinggal. Biasanya begitu. Tapi Ikannya kita tersinggung. kita tidak melihat ketika kita ngasih makan itu apakah ikan itu makan apa tidak, karena tidak selamanya ikan itu akan memiliki nafsu makan yang tinggi terus, tidak. Ada kalanya ikan itu memiliki nafsu makan yang rendah. Nah, ketika kita kasih makan yang kemarin itu habis misalnya 500 gram gitu ya satu kali makan, tapi ini kok 100 gram aja kok nggak habis, pada ngambang semua, nggak ada yang makan. Nah itu perlu dilihat dan itu pasti ada masalah di situ. Iya. Terutama Ini penting adalah juga buat ibu-ibu waktu ngasih makan anaknya ya, harus empati ya. mati. Karena ibu kan maunya anaknya makan banyak gitu ya. Kalau nggak makan banyak dimarahin. Padahal yang dibutuhkan juga bukan sekedar banyaknya ya, tapi empatinya. Ya mungkin karena ibunya pengen buru-buru kali. Jadi suapannya gede gitu kan. Kurang empati sama mulut anaknya. Makan banyak dan cepat itu Ustaz. Iya. Lanjut Mas Riza. Ya, jadi makan itu untuk ikan itu tidak kemudian misalnya takarannya per hari 5%, tapi kemudian supaya kita menginginkan ikan itu biar cepat besar, sehari saya kasih 20% supaya cepat besar, nggak begitu. Jadi ada optimalnya, titik optimumnya. Titik optimumnya ikan itu memakan dan kemudian akan mengakibatkan pertumbuhan juga pada titik optimum. Bukan karena banyak terus kemudian akan cepat besar, tidak begitu. Malah nanti rugi dipakan, boros. Dan kalau terjadi misalnya nafsu makan ikan berkurang, maka kemudian itu biasanya saya ganti airnya 30 sampai 40%. Terus kemudian biarkan dan kita puasakan. Ini obat yang selama ini saya lakukan itu manjur. Saat ketika ikan itu nafsu makan rendah atau kena penyakit begitu, itu kemudian saya ganti air 30-40%. Setelah itu saya puasakan selama 1 hari. Bahkan seringkali seminggu sekali itu saya puasakan ikan itu. Puasa Senin Kamis atau Yomil B? Seminggu sekali, Sir. Seminggu sekali ya. Jadi nggak makan dari pagi sampai siang, sampai sore. Nggak makan. Misalnya kita ngasih 2 kali misalnya, pagi sama sore ya. Nah, seminggu sekali itu 1 hari tidak makan. Ini kenapa? Satu, tujuannya itu sebenarnya adalah supaya air itu merecovery dirinya sendiri. Karena kalau kita kasih pakan terus, maka akan terus mengeluarkan kotoran ikan itu. Nah, kotoran ini adalah sumber penyakit, begitu. Ya, ketika 1 hari kita tidak memberi pakan, maka ada kesempatan air itu untuk kemudian merecovery. Apalagi di situ ada bakteri positif yang akan membantu untuk menguraikan zat-zat yang itu berbahaya. Kalau gitu resesi ekonomi perlu juga ya dikasih sama manusia ya. Puasa. Iya, disuruh puasa. Supaya bisa bersyukur maksudnya. Selama ini kan Allah kasih rezeki gampang sekali ya menanam di Indonesia ini. Tetapi kemudian mungkin jarang disyukuri. Nah sekarang alhamdulillah dengan adanya resesi seperti ini, saya juga akhirnya bersyukur mau belajar lagi hidroponik. Dan yang tadinya belajar kemudian gagal, tambah semangat lagi. Dan sekarang bukannya takut gagal, malah berani gagal. Dan mungkin kalau di balik kegagalan itu ada ampunan Allah, gagal aja terus. Oh, selama diampuni ya. Iya. Karena pasti kalau diampuni dikasih rezeki dari yang lain. Oh iya pasti. Lelenya gagal. Iya. Pakcoynya gagal. Gagal.
tiba-tiba dagangan datang laku. Ya segitu kan? Karena penyebab utama terhalangnya rizki sampai ke kita adalah dosa. Dosa. Jadi kalau Allah ampuni itu aman, meskipun ternyata ampunan Allah itu datang melalui pintu gagal leleknya. Bahkan sekarang nih ada yang sudah mengharapkan rezeki sudah lama. Di masa ekonomi lagi bagus, enggak dapat. Pas lagi pandemi, orang lagi nggak ada yang mau belanja, belanjanya pas. Akhirnya tanah rumahnya laku gitu. Ya. Ada juga kayak begitu. Iya betul. Mudah-mudahan laris susah Deden dagangannya. Amin. Lagi dagang apa? Dagang apa? Siapa yang dagang? Semua perdagangan bagus, kecuali menjual diri. Cuma satu bagusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, innallaha ashtara Minal mu'minin minal anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. jual diri ke Allah. Jual diri. Lanjut Mas Riza. Ini banyak ilmu-ilmu baru nih yang saya nggak pernah dengar di peternakan ini. Tentang puasa ikan khususnya Iya, tadi. puasa ikan ini menarik ini. Ya, itu sudah ada beberapa jurnal Ustaz yang meneliti tentang satu hari puasa, satu hari tidak, seperti puasa Daud gitu. Iya. Puasa Daud. Iya, jadi ada yang satu hari puasa, satu hari tidak. Itu nggak Wah. marah ikannya. Hari puasa, satu hari makan. Terus kemudian satu hari makan, terus kemudian satu hari puasa, 3 hari makan, kemudian puasa lagi. Ada yang ayyamul bid. Sudah ada beberapa jenis ikan yang diteliti termasuk udang.